Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruh ya. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Jika ada pejabat merestui gereja yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Kita boleh interaksi dengan non-muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis. Tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Masyarakat Indonesia selalu dihebohkan dengan adanya pelarangan pendirian gereja. Bahkan di berbagai tempat, gereja dibakar dan ibadah-ibadah orang Kristen selalu diusik kaum intoleran. Tanpa kita sadar, sebenarnya semua ini adalah implikasi dari ajaran ustadz-ustadz yang anti-toleransi, seperti Ustadz Abdul Somad, Halik Basalama, Buya Yahya, dan lain sebagainya. Gak percaya? Mari saya tunjukkan video mereka satu persatu di mana mereka memang terang-terangan mengajarkan untuk melarang umat Kristen mendirikan gereja. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Apa hukumnya seorang muslim bekerja membangun gereja? Syukran Ustaz. Kenapa antum nggak bangun masjid? Kalau bisa bangun masjid, kenapa bangun rumah ibadah yang lain? Kasihan. Apa hukumnya kalau dia sadar dengan apa yang digunakan itu dan sebagainya, maka maaf, bisa berhukum haram dia. Bisa berhukum haram. Paling darurat, jadi makruh dia. Paling darurat. Tapi dahsyatnya, mohon maaf, dahsyatnya apa? Paling dahsyat adalah lebih dekat ke hukum haram dibandingkan hukum makruh ya. Awas, karena orang bisa beribadah di situ, bisa nyaman ibadahnya, bisa musyiknya nyaman, karena antum yang berikan fasilitas. Kalau antum nggak bangunkan, nggak akan jadi mereka ibadah di situ. Tapi karena anda fasilitasi, karena anda kemudian bangunkan, karena anda kreasikan, bahkan nyaman dia di situ, tenang ibadahnya, anda berkontribusi akan ketenangan ibadah yang dimaksudkan. Maka kalau kita menggunakan pendekatan akidah, bukan hanya pendekatan muamalah, akidah ini penting karena menentukan bagaimana muamalah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lebih memberikan dorongan agar Anda meninggalkan yang seperti itu, karena rezeki Anda sudah diatur oleh Allah. Akan diberikan, tinggal kita berikhtiar aja. Ikhtiar Anda bisa milih. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Cobalah tinggalkan yang demikian, cari yang baik-baik. Tapi kan Ustadz itu sangat menentukan profesi saya. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Cari coba, begitu Anda tinggalkan, Anda dapat yang lain lebih baik. Insya Allah, kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Paham ya? Anda bisa mendapatkan order yang baik, cari ini, cari itu, Anda dapat. Jadi jangan sampai Anda gunakan tangan-tangan Anda untuk melakukan perbuatan yang Allah sangat tidak menyukainya. Paham ya? Tadi saya katakan bentuk makruh itu dalam suasana yang berbeda, bukan di kita. Saya katakan di sini karena kondisinya kita kebanyakan muslim, lapangan kerja banyak dan sebagainya. Ada orang tinggal di satu tempat, keadaannya tidak seperti kita. Dia minoritas, keadaannya bahkan tidak ada masjid kadang-kadang, cuma 1-2 dan sebagainya. Pekerjaan kemudian dituntut demikian, kalau tidak dia kerjakan mengancam keberadaannya. Maka dia kerjakan dengan keadaan terpaksa. Kalau yang demikian sifatnya darurat tapi jatuh hukum makruh di dalamnya. Paham? Baik. Buya mau menanyakan seorang pejabat itu seorang Islam. Tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa enggak Buya? Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pejabat merestui gereja
Ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan, dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum Kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan? Dan tidak ada orang Muslimnya, mereka membuat gereja di situ, ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum Muslimin. Ini kan mengganggu. Sebetulnya mau dibalik, di kampung orang Kristen saja, boleh nggak saya bangun masjid? Kadang-kadang kalau kita melarang pembangunan masjid itu dihebohkan kan oleh mereka. Ini orang Islam pakai surat keputusan perkumpulan ada perkumpulan kiai-kiai yang dibikin bingung sehingga nanti diminta rekomendasi untuk mengizinkan. Jadi untuk mengizinkan agama-agama persatuan agama, komunikasi agama itu apa? Bukan. Yang ada, jadi sekarang ada setiap kabupaten itu ada perkumpulan tokoh-tokoh, semua agama di situ. Nah ini ustadz yang dibohongi ini. Nanti mereka kalau sudah ngomong dengan manis, kiai saya ingin bangun gereja di sini. Kiainya sudah terlanjur dianggap sebagai kiai toleransi, nggak enak. Iya, kiai bodoh jadi. Ya enggak. Islam itu jelas. Jadi kalau di komunitas kaum muslimin itu ya tidak diperkenankan. Kalau tidak ada kaum Nasrani tidak dibenarkan. Apalagi kaum Nasrani cuma 1-2. Bagaimana 1-2? Siapa yang mengisi di situ? Mestinya harus ada aturannya. Sekarang dibalik saja. Sana di tempat komunitas kaum Nasrani. Di tempat komunitas kaum Nasrani yang ada di Maluku atau yang ada di Manado, yang di sana. Komunitas kaum Nasrani atau itu. Boleh enggak Al-Bahjah membuat masjid di sana? Jujur. Ya enggak boleh. Aturannya kayak begitu. Jadi aturannya sebenarnya nggak ada, kok tidak adil itu nggak ada. Semuanya ada aturan mainnya. Makanya para pejabat yang sebetulnya kalau urusan pejabat bukan urusan gereja, urusan tempat. Jadi pejabat itu kalau masuk surga paling cepat itu sebetulnya. Surganya pejabat paling banyak. Saya sering ngomong pejabat calon pejabat. Kalau jadi pejabat tuh surganya paling cepat, kiai pun kalah. Kok bisa Bu ya begitu? Iya. Berdayakan itu tempat-tempat ibadah yang mulia itu. Kemudian kemaksiatan itu kau tutup semuanya, masuk surga cepat tuh. Diam dia. Saya tidak mau surga. Kayaknya ngomong gitu dia. Diam-diam itu. Tapi nerakanya Masya Allah. Paling gede kalau dia tuh. Oh, nerakanya juga gede, lihat. Tempat hiburan. Nah itu termasuk kayak yang ditanyakan itu. Kalau di komunitas kaum muslimin mendirikan gereja yang sudah tidak dibutuhkan, maka hukumnya haram. Maka dia termasuk bagiannya. Ustaz, apa hukumnya jika ada orang muslim bekerja di proyek tapi membangun gereja atau pura atau tempat ibadah lain? Apakah sama dengan membangun patung? Sama. Jangan. Kita boleh interaksi dengan non-muslim, berteman, bertetangga, partner bisnis, boleh semua. Jadi satu kota, orang tua kalau kafir tetap kita berbakti, kerabat yang kafir tetap kita silaturahim. Satu saja jangan dukung ibadah mereka, itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada ini boleh interaksi. Partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh. Gak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau yang pernah melakukan maka bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Adalah yang ada di surah Muhammad. Surat Muhammad ini juga dikenal dengan suratul Qital. Di ayat keempat, di potongan ayat keempat, coba dibuka. Allah mengatakan di sini, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir, maka penggalah leher-leher mereka. Kejam nggak? Pancunglah kepala mereka. Pertanyaan saya ialah, masihkah Anda percaya agama itu agama damai setelah Anda melihat bagaimana ajaran dan agama mereka itu dikembangkan? Tulis jawaban Anda pada kolom komentar, saya menunggu.